kita akan bahas mengenai katabolisme dari purin dan pirimidin ya. Dimana purin dan pirimidin ini merupakan suatu basa nitrogen ya. Yang mana basa nitrogen itu merupakan komponen penyusun dari nukleotida gitu ya. Nah, di sini selain berhubungan sama nukleotida, tentunya basa nitrogen juga berhubungan sama asam nukleat ya, gitu ya. Nah, di sini purin dan pirimidin itu merupakan basa heterosiklik yang terdapat pada struktur asam nukleat gitu ya. Yang mana kita tahu asam nukleat itu contohnya yang paling sederhana apa sih? Ya DNA sama RNA gitu kan ya. Dimana asam nukleat itu adalah suatu biomolekul yang fungsinya itu untuk menyimpan dan mentransmisikan informasi genetik ya. Makanya dia terdiri dari dua, yaitu adalah DNA dan RNA. DNA itu asam deoksiribonukleat, kalau RNA-nya asam ribonukleat gitu ya. Yang mana si DNA dan RNA itu tersusun dari nukleotida. Nah, nukleotida isinya apa saja? Isinya adalah salah satunya adalah basa nitrogen ya, yaitu purin dan pirimidin. Nah, di sini kalau kita lihat struktur purin dan pirimidin itu berbeda ya. Struktur pirimidin itu lebih sederhana dibandingkan dengan strukturnya si purin gitu ya. Kalau pirimidin itu dia punya C-nya itu ada berapa? 1, 2, 3 ya, punya 3 atom C ya, dan juga 2 atom nitrogen. Sedangkan 4 atom C dan juga 2 atom nitrogen ya. Sedangkan purin dia punya berapa atom C? 1, 2, 3, 4, 5 atom C dan 4 atom nitrogen gitu ya. Jadi secara struktur basa purin dan basa pirimidin itu berbeda gitu ya. Nah, basa purin dan pirimidin karena strukturnya berbeda, maka jenis-jenis senyawanya ya tergantung dia strukturnya seperti apa gitu ya. Misalnya contohnya, contoh purin dan pirimidin yang kita ketahui adalah AMP ya, atau yang ada fosfatnya gitulah ya. Ada AMP, ada GMP, itu termasuk contoh purin gitu ya. Karena apa? Karena dia terdiri dari cincinnya tuh cincin purin gitu ya. Sedangkan kalau pirimidin itu kan segi 6, kalau purin itu segi 6 dan segi 5. Nah, karena di sini si AMP itu strukturnya segi 6 dan segi 5, maka dia termasuk ke dalam basa purin. GMP atau guanosin monofosfat juga termasuk ke dalam golongan basa nitrogen jenis purin. Sedangkan CMP, UMP, dan TMP itu termasuk basa nitrogen yang pirimidin gitu ya. Nah, jadi kita bisa membedakan basa nitrogen dari strukturnya. Nah, purin dan pirimidin itu kan tadi termasuk basa nitrogen ya, di mana basa nitrogen itu adalah penyusun dari nukleotida. Jadi nukleotida itu terdiri dari basa nitrogen, bisa purin bisa pirimidin, terdiri dari gula pentosa dan juga terdiri dari gugus fosfat ya. Gula pentosa itu deoksiribosa ataupun ribosanya ya, yang pada DNA atau RNA-nya. Kalau yang gugus fosfatnya yang berasalnya dari asam fosfatnya gitu ya. Nah, di sini ada juga di tabel ini adalah nukleosida dan nukleotida.
Apa bedanya nukleosida dan nukleotida? Kalau tadi nukleotida ini yang terdiri dari nitrogen, gula pentosa, sama glukus fosfat. Kalau nukleosida itu adalah turunan dari purin dan pirimidin. Turunan dari jadi nukleosida itu turunan dari purin dan pirimidin yang punya gugus gula yang terikat pada cincin nitrogennya, gitu ya. Atau biasanya disebut basa heterosiklik ya, itu adalah nukleosida gitu ya. Sedangkan kalau nukleotida berarti adalah pembangun atau monomer dari asam nukleat gitu ya. Seperti itu. Nah, ini contoh basanya, nukleosidanya, nukleotidanya, dan asam nukleatnya. Jadi misalnya basa purin, contohnya adalah adenin ya. Nukleosidanya adalah adenosin, nukleotidanya adenilat, asam nukleatnya berupa RNA. Sedangkan adenin juga bisa punya nukleosida deoksiadenosin. Ya, dengan nukleotidanya adalah deoksiadenilat dan asam nukleatnya adalah DNA. Gitu. Nah, selain dari adenilat dan deoksiadenilat, DNA dan RNA juga bisa tersusun dari guanilat atau deoksiguanilat, tergantung dari basa nitrogennya ya. Jadi masing-masing basa nitrogen itu punya nukleotida yang berbeda-beda seperti itu. Untuk pirimidin juga sama. Contohnya adalah sitosin, basa nitrogennya ya, pirimidin. Nukleosidanya adalah sitidin, nukleotidanya adalah sitidilat, dan asam nukleatnya berupa RNA. Nah, derivat dari purin dan pirimidin tadi ya dijelaskan itu berupa nukleosida dan nukleotida yang selain memasuk unit monomer atau unsur pembangun asam nukleat, juga punya fungsi yang esensial ya. Fungsi yang esensial bagi kehidupan yaitu adalah sebagai energi dalam metabolisme. Jadi kan ATP, ADP tadi ya, terus AMP itu kan termasuk contoh dari nukleotida ya. Nah, fungsinya untuk sebagai energi ya dalam bentuk ATP, sebagai mediator fisiologi kalau dia dalam bentuk ADP, sebagai pembawa pesan ya, atau kalau dia CAMP atau CGMP ya kan. Terus dia juga bisa membentuk sebagian koenzim seperti contohnya FAD, NAD+, NADP+, koenzim A, dan S-adenosil metionin gitu. Ini adalah fungsi dari nukleotida. Nah, untuk struktur turunan dari purin dan pirimidin ya, contohnya adalah ini strukturnya ya. Ada adenosin trifosfat ya, adenosin monofosfat dan adenosin difosfat. Jadi strukturnya dia punya basa nitrogen ya kan. Terus dia punya glukosa dan juga dia punya fosfat gitu ya. Jadi tergantung kalau fosfatnya 1 adenosin monofosfat, kalau fosfatnya 2 adenosin difosfat, kalau fosfatnya POOH-nya ini 3 berarti adenosin trifosfat. Ini adalah struktur-struktur turunan dari purin dan pirimidin. Ada AMP, ada UMP strukturnya seperti ini, ada TMP gitu ya. Strukturnya berbeda-beda seperti itu. Terus ada adenosin, sitidin, guanosin, dan puridin. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Nah, di sini si gulanya ini berikatan dengan basa nitrogen ya, basa heterosiklik itu melalui ikatan beta N glikosida ya. Jadi ikatannya itu adalah beta N glikosida antara glukosa dengan basa heterosikliknya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, di sini
Ada pertanyaankah sampai sini? Belum ada Ibu sepertinya. Oke, nah bagaimana, saya lanjut ya, bagaimana proses biosintesis nukleotida ya. Jadi biosintesis nukleotida itu atau sintesis nukleotida itu bisa lewat dua cara ya, bisa cara yang de novo atau cara yang salvage gitu ya. Kalau cara yang de novo itu berarti nukleotida disintesis dari unit penyusun sederhananya. Jadi unit penyusun sederhananya itu disintesis dari situ, itu sintesis secara de novo. Terus secara yang kedua itu juga bisa disintesis melalui cara atau metode atau jalur salvage ya. Jadi melalui daur ulang dari basa nitrogen yang sudah terbentuk. Jadi kalau bedanya adalah kalau yang jalur salvage ini dia sudah ada dulu nih basa nitrogennya atau basanya, nanti baru didaur ulang gitu ya menjadi suatu nukleotida gitu ya. Nah, di sini kita misalkan ambil contoh gitu ya. Di sini ada suatu cincin purin ya. Cincin purin itu dia terdiri dari aspartat, format, amida dari glutamin, lalu terdiri juga dari glisin ya. Jadi ada 5 penyusun ya. Aspartat, glisin, amida, dan 2 format gitu ya. Amida and glutamin dan 2 format gitu. Nah, di sini secara de novo berarti sintesisnya itu melalui prekursor atau unit penyusun yang sederhana. Jadi unit penyusunnya nukleotida itu kan tadi ada gula pentosa, gugus fosfat, sama basa nitrogen gitu kan ya. Nah, di sini unit penyusunnya ini nanti diubah menjadi AMP, diubah menjadi IMP dulu ya. Terus nanti IMP bisa diubah menjadi AMP dan GMP, di mana nanti produk akhirnya dari biosintesis nukleotida ini adalah berupa DNA dan juga RNA. Jadi baik AMP maupun GMP itu dua-duanya akan menghasilkan DNA dan juga RNA seperti itu. IMP itu di sini adalah inosin monofosfat ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya dia basanya itu atau penyusun sintesisnya itu dari unit bukan purin ya, tapi dia pirimidin misalnya, maka metabolisme. Maka mekanismenya itu akan sedikit berbeda ya, dimana kalau pada basa purin prekursornya adalah suatu karbamoil fosfat ya dan juga aspartat gitu ya. Jadi prekursornya dari karbamoil fosfat dan juga aspartat. Nah, misalnya di sini contohnya adalah mekanismenya asam aspartat akan berinteraksi dengan karbamoil fosfat dan juga bantuan enzim aspartat transkarbomoilase itu akan membentuk N-karbamoil aspartat. Selanjutnya dari N-karbamoil aspartat akan diubah menjadi L-dihidrorotat ya. Selanjutnya diubah menjadi orotat, orotidilat, uritidilat ya. Lalu UTP dan juga produk dan juga menghasilkan sampai nanti menghasilkan dia yang namanya DNA dan juga RNA gitu ya. Jadi pada dasarnya metabolisme secara de novo untuk
prekursor yang dari basa purin dan pirimidin itu sama-sama menghasilkan DNA dan RNA. Hanya saja ada sedikit perbedaan ya di sini. Kalau pada pirimidin itu de novo-nya itu menghasilkan UMP, lalu menghasilkan UDP, UDP-nya itu bisa diubah menjadi DUDP dan juga DUMP, di mana yang ini tidak ada di sintesis bionukleotida yang dari basa purin seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, sambil dilihat sebentar ya. Oke, selanjutnya adalah jalur biosintesis melalui lintas penyelamatan atau melalui salvage ya. Jadi apa sih kelebihan metode jalur biosintesis ini dibanding jalur biosintesis yang de novo? Kelebihannya adalah jalur biosintesis ini tuh lebih murah ya, murah dalam tanda kutip. Murah di sini adalah dia membutuhkan lebih sedikit ATP dibanding si proses yang de novo gitu ya. Tetapi tetap proses yang salvage ini juga tidak bisa terjadi kalau misalnya basa purin dan pirimidinnya belum ada gitu ya. Jadi ya memang harus melewati proses de novo dulu gitu ya, baru nanti baru bisa biosintesisnya di jalur lain, yaitu jalur salvage gitu ya. Jadi di jalur salvage ini basa purin dan pirimidin bebas itu kan akan terus-menerus dibentuk ya oleh si sel kita ya, selama kita mengalami atau selama proses degradasi metabolik nukleotida itu berlangsung. Dan basa purin dan pirimidin bebas yang dibentuk itu nanti bisa dimanfaatkan untuk sintesis nukleotida kembali. Jadi makanya namanya adalah lintas penyelamatan atau salvage. Jadi daur ulang dari basa purin dan pirimidin yang sudah terbentuk gitu ya. Maka di sini kelebihannya adalah ATP-nya sedikit. Butuh sedikit ATP. Karena apa? Karena basa purin dan pirimidin itu sudah tersedia gitu ya. Hanya saja didaur ulang atau dimanfaatkan lagi untuk sintesis nukleotida kembali gitu. Nah, di sini contohnya adalah misalnya adenin. Adenin dengan PRPP atau fosforibosil pirofosfat itu akan diubah menjadi AMP dan pirofosfat gitu ya. Terus guanin. Guanin dengan fosforibosil pirofosfat akan diubah menjadi GMP dan pirofosfat. Hipoksantin dengan fosforibosil pirofosfat akan diubah menjadi IMP dan pirofosfat seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana pengaturan sintesis nukleotida ya dalam sintesis nukleotida purin misalnya contohnya yang mengatur adalah inhibisi umpan balik dari AMP dan GMP. Jadi maksudnya inhibisi umpan balik ini adalah produk yang dihasilkan dari sintesis nukleotida purin misalnya, contohnya kan ada AMP dan juga GMP. Nah, adanya AMP dan GMP ini bisa menginhibisi atau bisa menghambat pembentukan kembali si IMP-nya gitu ya. Karena apa? Karena adanya kemiripan struktur antara AMP dengan struktur
IMP-nya. Jadi dikiranya dia IMP padahal itu adalah AMP. Jadi kalau misalnya AMP-nya terbentuk, GMP-nya terbentuk karena strukturnya mirip dengan IMP, jadi dia bisa menyebabkan inhibisi umpan balik yang harusnya IMP ini diubah menjadi AMP, tapi karena di dalam situ sudah banyak AMP dan GMP yang mana strukturnya mirip, maka proses sintesis nukleotidanya menjadi tidak berjalan seperti itu. Jadi untuk sintesis nukleotida ini diatur oleh AMP dan GMP sebagai produk ya, produk dari apa namanya, sintesis nukleotida pirin gitu. Purin, sorry. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Nah, yang diinhibisi sebenarnya siapa di sini? Yang diinhibisi adalah enzim ini ya, adenyl suksinat sintetase dan juga IMP dehidrogenase ya. Nil suksinat sintetase dan nantinya akan menghasilkan atau membentuk AMP dan juga fumarat ya kan. Selanjutnya IMP tadi juga bisa dengan bantuan enzim IMP dehidrogenase akan diubah menjadi santilat dan juga GMP gitu. Nah, AMP dan GMP ini kan merupakan produk dari sintesis si IMP ini kan, si purin IMP ini kan. Nah, tetapi si mereka tuh punya sifat inhibisi umpan balik yang artinya masing-masing dari mereka itu bisa menginhibisi si enzim-enzimnya, enzim-enzim si pembentuknya gitu ya. Seperti AMP dia bisa menginhibisi adenoyl suksinat sintetase. GMP bisa menginhibisi enzim IMP dehidrogenase gitu. Seperti itu. Jadi yang lama yang kenapa bisa menginhibisi karena struktur dari AMP dan GMP ini mirip dengan struktur IMP. Jadinya dia bisa menginhibisi si enzim kedua enzim ini gitu. Nah, jadi inhibisi umpan balik atau regulasi silang ya, jalur EMP ini fungsinya buat apa? Buat menurunkan sintesis nukleotida purin kalau misalnya terjadi defisiensi nukleotida yang lain. Selain bisa menginhibisi enzim adenosuksinat sintetase dan IMP dehidrogenase, AMP sama GMP juga bisa menginhibisi hipoksantin guanin fosforibosil transferase ya. Jadi bisa menginhibisi juga yang mana hiposantin guanin fosforibosil transferase itu bisa mengubah hipoksantin menjadi
IMP dan GMP. Jadi karena kemiripan struktur proses pembentukan GMP dan AMP-nya jadi tidak terbentuk lagi gitu atau menjadi terhambat seperti itu. Sudah jelaskah? Sudah Ibu, terima kasih. Oke. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan lagi, boleh? Oke, nah di sini hubungan cancer dengan sintesis nukleotida ya. Jadi hubungannya adalah ketika suatu sel itu mau membelah diri gitu ya, atau mau memperbanyak dirinya, dia itu memerlukan yang namanya deoksitimidilat atau DTMP. Dan dibuat dari deoksiuridilat atau DUMP. Jadi DUMP itu dibutuhkan untuk mengubah atau untuk sebagai prekursor DTMP. DTMP ini dibutuhkan untuk sel membelah. Nah, bagaimana hubungan antara misalnya kan kalau penyebaran penyakit kanker gitu ya, dengan sintesis nukleotida gitu ya, otomatis kan kita harus mencegah selnya bertambah banyak, sel kansernya bertambah banyak gitu kan ya. Misalnya salah satu contohnya kita kasih obat fluorouracil ya. Fluorouracil ini kalau secara in vivo-nya itu bisa diubah menjadi fluorodeoksiuridilat atau FDUMP. Nah, obat fluorouracil yang sudah diubah menjadi fluorodeoksiuridilat atau FDUMP ini bisa menghambat sintesis ini gitu ya. Jadi kenapa FDUMP itu bisa menghambat pembentukan DTMP? Karena FDUMP itu punya struktur yang mirip dengan DUMP. Ya. Jadi karena strukturnya yang mirip, yang harusnya DUMP diubah menjadi DTMP, DTMP dipakai buat pembelahan sel, maka karena ada FDUMP yang diubah gitu ya. Sehingga kalau FDUMP yang diubah kan tidak menghasilkan DTMP gitu ya. Sehingga prosesnya ini bisa menghambat pembentukan atau pembelahan dari sel. Gitu ya. Nah, jadi di sini misalnya DUMP, kalau DUMP ketemu dengan sel gitu ya, misalnya dia bisa bukan ketemu dengan sel, DUMP itu di metabolisme itu bisa menghasilkan DTMP. Nah, kita lihat strukturnya DUMP dengan FDUMP. FDUMP ini adalah obatnya, obat anti kansernya misalnya ya, contohnya FDUMP itu kan strukturnya mirip, hanya berbeda di atom H dan atom F saja.
Nah, kalau DUMP itu bisa berubah menjadi DTMP, yang mana DTMP ini dibutuhkan untuk membelahnya si sel, FDUMP ini ketemu dengan si siapa ya, misalnya timidilat sintetase ya, dengan enzim timidilat sintetase, dia tidak akan menghasilkan DTMP, sehingga selnya, pembelahan selnya tidak bisa terjadi gitu, atau lama kelamaan ya selnya bisa mati gitu, seperti itu. Nah, selain dengan penyakit kanker, metabolisme nukleotida juga punya hubungan dengan asam urat ya, dimana sebenarnya penyakit asam urat itu kan penyakit yang bisa juga dari faktor ini ya, faktor usia ya, karena kan semakin tua usia seseorang pasti metabolisme di dalam tubuhnya kan menjadi semakin menurun gitu kan ya. Nah, tetapi selain dari faktor itu, asam urat ini bisa terbentuk dari hasil katabolisme purin. Jadi hasil katabolisme dari purin, misalnya AMP ya, di katabolisme itu bisa menghasilkan asam urat dan bisa menyebabkan penyakit GOUT kalau misalnya terbentuknya berlebihan gitu. Jadi misalnya asam urat yang terbentuk itu terlalu banyak atau berlebih gitu ya, maka nanti bisa menyebabkan penyakit GOUT gitu. Nah, untuk katabolisme purin pada makhluk hidup itu berbeda-beda hasilnya ya. Kalau pada manusia menghasilkan asam urat ya, asam urat ya. Selain pada manusia, misalnya pada primata, burung, reptil, insektisida, serangga itu menghasilkan asam urat. Tetapi pada kebanyakan mamalia itu menghasilkan alantoin, pada beberapa ikan itu menghasilkan alantoat, dan pada beberapa amfibi itu menghasilkan urea gitu. Jadi produknya berbeda-beda tergantung jenis makhluk hidupnya gitu ya. Karena di dalam makhluk hidup kan enzimnya juga berbeda-beda seperti itu. Nah, di sini proses katabolisme purinnya dari AMP menjadi adenosin, menjadi inosin, menjadi hipoksantin ya kan, menjadi santin sampai nantinya menjadi asam urat. Nah, kelebihan asam urat yang terlalu banyak inilah yang menyebabkan bisa menimbulkan penyakit GOUT ya. Biasanya kan kalau penyakit GOUT susah jalan gitu kan, karena ya asam uratnya sudah terkristalisasi seperti itu kan. Nah, biasanya digunakan kan obat allopurinol ya, yang merupakan obat yang analog dengan hipoksantin ya. Jadi allopurinol itu analog dengan hipoksantin dengan ini. Jadi sehingga dia bisa digunakan dalam mengobati penyakit GOUT ya, karena dia mirip dengan hipoksantin, maka hipoksantinnya nggak diubah menjadi santin untuk selanjutnya diubah menjadi asam urat gitu ya, enggak, tapi allopurinolnya itu nanti diubah menjadi oksipurinol gitu ya, sehingga dia bisa menghambat kerja dari enzim santin oksidase gitu ya. Jadi ada perbedaan posisi ya, kayak tukeran gitu kan C sama N-nya. Jadi mirip, dia analog dengan hipoksantin seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan?
Nah ini ya, tadi yang berhubungan sama penyakit asam urat ya. Jadi pada penyakit GOUT, maaf, pada manusia purin itu dikatabolisasi atau dikatabolisme menjadi asam urat ya. Jadi tadi ini penjelasan untuk yang hasil katabolisme yang berbeda-beda dari si nukleotidanya ya, tergantung dia apakah mamalia, apakah amfibi gitu kan ya. Nah, jadi di sini ekstraksi neto asam urat total pada manusia normal itu rata-ratanya 400 sampai 600 mg per 24 jam. Banyak senyawa yang secara alami di alam dan senyawa farmakologi yang mempengaruhi absorpsi serta sekresi natrium urat pada ginjal. Misalnya, pada pemberian aspirin dalam dosis tinggi itu akan menghambat ekskresi dan reabsorpsi urat secara kompetitif. Nah, kalau pada mamalia, enzim urikase itu akan memecah asam urat membentuk produk akhir alantoin, ya kan? Nih, urat oksidase. Jadi pada mamalia, setelah terbentuk asam urat, enzim urat oksidase ini akan memecah asam urat menjadi alantoin gitu. Kalau pada mamalia, yang mana alantoin itu sifatnya sangat larut dalam air. Nah, manusia itu kan nggak punya enzim urikase, sehingga produk akhir dari katabolisme purin di manusia ya asam urat gitu ya. Jadi kalau di manusia berhenti di sini, di asam urat, karena manusia nggak punya enzim urat oksidase gitu. Yang punya adalah mamalia. Nah, amfibi, burung, reptil juga nggak punya enzim urikase, sehingga mereka akan mengekskresikan asam urat serta guanin sebagai produk akhir dari katabolisme purinnya. Seperti itu. Nah, ini adalah kelainan metabolik pada katabolisme purin. Tadi ya sudah disinggung. Yang pertama adalah GOUT. GOUT itu penyakit persendian akibat peningkatan konsentrasi asam urat berlebih di dalam darah atau jaringan ya. Cirinya adalah sendinya jadi meradang, nyeri, dan artritis ya. Karena deposisi abnormal dari kristal natrium urat ya. Dan di sini juga penyakit GOUT ini akan mempengaruhi kerja ginjal gitu ya. Karena kelebihan asam urat nanti akan terdeposit di dalam tubulis ginjal. Nah, biasanya GOUT itu banyak ya terjadinya pada pria ya. Penyebab pastinya tuh belum diketahui, tapi sering dikaitkan, kenapa sih kok pada pria itu lebih banyak yang punya penyakit GOUT dibanding pada wanita, itu salah satunya mungkin karena keterlibatan ekskresi yang rendah dari asam urat. Nah, selain itu, kekurangan genetik pada satu atau beberapa enzim metabolisme purin itu juga bisa menjadi faktor GOUT ya. Dan untuk diagnosiknya itu pemeriksaan menggunakan mikroskop cahaya yang memperlihatkan kristal natrium urat yang berbentuk seperti jarum dalam cairan sendi-sendinya. Terus yang kedua, sindrom Lesch-Nyhan ya. Ini adalah kekurangan genetik dari aktivitas hipoksantin guanin fosforibosil transferase ya. Dan biasanya dia terjadi pada sebagian besar tuh pada anak laki-laki, yang nantinya akan menghasilkan gejala aneh yang disebut adalah sindrom Lesch-Nyhan. Terus selain sindrom Lesch-Nyhan itu nantinya menyebabkan apa sih? Menyebabkan biasanya anaknya itu punya koordinasi yang kurang dan punya defisit intelektual ya. Selain itu juga bisa bersifat mudah marah ataupun kecenderungan merusak diri sendiri gitu ya. Misalnya gigit jari, gigit tangan.
gigit kaki, gigit bibir gitu ya. Itu adalah salah satu ciri dari sindrom Lesch-Nyhan gitu. Nah, tadi yang di sini kan karena kurangnya aktivitas dari hipoksantin, guanin, fosforibosil transferase ya. Itu tadi adalah enzim yang bisa mengubah hipoksantin menjadi IMP dan GMP ya. Hipoksantin dan guanin yang diubah menjadi IMP dan GMP. Jadi IMP dan GMP-nya tidak terbentuk sehingga muncullah sindrom Lesch-Nyhan ini gitu. Nah, terus yang ketiga adalah hipourisemia. Hipourisemia itu adalah peningkatan ekskresi hipoksantin serta santin yang berkaitan dengan defisiensi santin oksidase yang terjadi akibat suatu defek genetik atau akibat kerusakan hati yang berat. Pada defisiensi santin oksidase berat, penderitanya bisa memperlihatkan gejala santinuria dan litiasis santin. Gitu. Selanjutnya, defisiensi adenosin deaminase dan nukleosida purin fosforilase. Jadi ini berkaitan dengan penyakit imunodefisiensi kombinasi ya. Dengan penyakit imunodefisiensi yang kedua jenis limfositnya itu limfosit T dan juga limfosit yang berasal dari sumsum tulang ya. Dan defisiensi nukleosida purin fosforilase ini berkaitan dengan defisiensi berat limfosit yang berasal dari timus dengan fungsi sel B yang tampak normal dan keduanya punya kelainan resesif autosomal. Biasanya penyakit ini terjadi akibat penumpukan DGTP dan DCTP yang secara allosterik itu bisa menghambat enzim ribonukleotida reduktase sehingga nanti bisa menimbulkan depresi sel-sel prekursor DNA khususnya adalah DCTP gitu. Nah, selanjutnya adalah asiduria orotat ya. Jadi asiduria orotat itu adalah penyakit yang menyebabkan penurunan biosintesis pirimidin ditandai dengan peningkatan asam orotat di dalam darah gitu ya. Asiduria orotat atau AO tipe 1 ada juga yang AO tipe 2. AO tipe 1 itu akibat defisiensi enzim orotat fosforibosil transferase. Jadi di sini mana ya enzimnya orotat fosforibosil transferase ya. Jadi defisiensi enzim ini sekaligus oroditilat dekarboksilase. Jadi dua enzim ini mengalami defisiensi sehingga UMP-nya tidak terbentuk gitu. Karena itu masuk ke dalam AO tipe 1. Sedangkan kalau AO tipe 2 itu lebih langka karena defisiensi enzim orotidilat dekarboksilase. Jadi hanya defisiensi penyakit enzim ini saja. Tapi baik pasien tipe 1 maupun tipe 2 itu akan punya respon terhadap pemberian uridin oral ya. Dan sesudah pemberian senyawa ini, aktivitas enzim aspartat, transkarbamoilase, serta dihidrotase itu akan sangat meningkat pada pasien AO tipe 1. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalnya obatnya, lalu pemberian obatnya, mekanismenya, proseduralnya itu tidak terlalu dibahas di biokimia, yaitu saya yakin ada mata kuliah tersendirinya. Tapi di sini dari biokimianya itu meninjau kalau misalnya enzim ini yang terhambat, nanti dia ke penyakit apa gitu ya, seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa dimaklumi kalau misalnya penjelasan mengenai obatnya itu kurang atau ada yang salah ya, tolong di cross check lagi. Nah,
Ini ringkasan penyakit yang berhubungan dengan metabolisme purin dan pirimidin gitu. Jadi ada Leishman, urisemia, gout, autoimun dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan sampai sini? Sepertinya tidak ada, Ibu. Oke, kalau tidak ada saya langsung absen saja ya. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita ketemu lagi di jam 7 ya, 19.00 ya. Seperti minggu lalu 19.00, tadi kelompok 2 dulu ya yang maju ya. Iya, Bu. Ya, berarti kelompok 2 nanti sudah siap PPT-nya, sudah siap orangnya, jam 7.00 atau 19.00 langsung kita mulai untuk presentasi KIM-OR-nya. Ya, dilanjutkan dengan tadi kelompok berapa tuh? 5 apa ya? Kelompok berapa sih tadi yang udah saya undi pokoknya ya. Urutannya seperti itu. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.